kosong di ujung kampung. Di sanalah berdiri sebuah sumur tua. Sumur itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Dinding batunya mulai retak, timbanya berkarat, dan atap kayunya hampir roboh. Tak ada lagi warga yang berani mengambil air di sana. Bukan karena airnya kering, tapi karena ada yang menunggu di dalamnya. Warga menyebutnya nenek bengkok. Tubuhnya membungkuk seperti patah. Rambutnya panjang kusut menutupi wajah. Jalannya tertatih, namun cepat jika sedang mengejar mangsa. Awalnya, gangguan hanya berupa hal kecil. Ayam mendadak mati tanpa luka. Anjing melolong tiap tengah malam. Anak-anak sering menangis histeris sambil menunjuk ke arah kebun kosong. Sampai suatu malam, seorang ibu melihat bayangan berdiri di dekat sumur. Bayangan itu diam, tak bergerak. Hanya kepalanya yang miring, seolah mengamati rumah-rumah warga. Sejak saat itu, kejadian aneh mulai sering terjadi. Malam itu, seorang wanita bernama Rina pulang lembur dari tempat kerjanya. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Jalan kampung sepi. Lampu-lampu rumah sudah padam. Saat melewati kebun kosong, Rina merasa ada yang mengikuti dari belakang. Langkahnya dipercepat. Namun suara langkah itu ikut mempercepat. Krek, krek, Rina menoleh sekilas. Kosong. Ia menarik napas lega lalu kembali berjalan. Tiba-tiba angin dingin menyapu tengkuknya. Dan terdengar suara serak berbisik pelan. Pulang? Ya nak, Rina membeku. Suara itu berasal dari arah sumur tua. Perlahan ia menoleh. Di sana berdiri sosok nenek bengkok. Tubuhnya hitam penuh lumpur. Tangannya panjang dengan kuku runcing. Rambut kusut menutup wajah, tapi dari celah rambut itu tampak dua mata hitam menatap tajam. Rina mundur selangkah. Nenek itu ikut maju. Rina mundur lagi. Nenek itu tiba-tiba bergerak cepat. Dalam hitungan detik, tangannya mencengkram rambut Rina dari belakang. Rina menjerit. Tubuhnya ditarik ke arah sumur. Kepalanya disentakkan ke belakang sampai kulit kepalanya terasa seperti mau terlepas. Nenek bengkok itu tertawa. Tertawa pelan, serak seperti suara batu digesek. Kau gantikan aku. Rina meronta sekuat tenaga. Tangannya mencakar tanah. Kakinya menendang apa saja yang bisa dijangkau. Dengan sisa tenaga, ia berhasil melepaskan genggaman itu dan berlari. Ia lari tanpa menoleh. Ia lari sambil menangis. Sampai akhirnya ia jatuh di depan rumah warga dan pingsan. Keesokan paginya, kampung geger. Rina ditemukan dengan rambut tercabut sebagian dan bekas cengkraman hitam di lehernya. Ia selamat. Tapi sejak itu, Rina tidak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Setiap terpejam, ia selalu bermimpi berada di dalam sumur gelap. Dengan nenek bengkok berdiri di atasnya, menatap. Warga akhirnya memanggil sesepuh kampung. Dari penuturan orang-orang tua, terungkaplah kisah kelam sumur tersebut. Puluhan tahun lalu, ada seorang nenek miskin yang hidup sendirian. Ia sering diperlakukan kasar oleh warga karena dianggap membawa sial. Suatu malam, nenek itu ditemukan mati di dalam sumur. Konon, ia didorong oleh orang-orang yang kesal karena nenek itu sering meminta makan. Mayatnya tidak pernah diangkat. Sumur itu langsung ditutup seadanya. Sejak itulah, arwah nenek tersebut dipercaya menjadi penunggu sumur. Dan kini, ia mencari pengganti. Malam Jumat berikutnya, warga berkumpul membawa semen dan batu besar. Mereka berniat menutup sumur itu untuk selamanya. Sesepuh kampung memimpin doa. Saat batu pertama dijatuhkan ke dalam sumur, tiba-tiba terdengar jeritan panjang dari bawah tanah. Suaranya membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Angin kencang berputar di sekitar kebun. Lampu mati. Dan dari mulut sumur, muncul tangan hitam penuh lumpur. Disusul kepala nenek bengkok. Wajahnya kini terlihat jelas. Kulitnya mengelupas, giginya runcing, matanya melotot penuh amarah. Jangan tutup rumahku! Beberapa warga lari ketakutan. Sesepuh kampung tetap membaca doa dengan suara keras. Akhirnya, batu besar berhasil menutup mulut sumur. Tangan itu perlahan menghilang. Jeritan berubah menjadi erangan. Dan malam kembali sunyi. Sejak hari itu, gangguan memang berkurang. Tak ada lagi penampakan. Tak ada lagi ternak mati. Namun, beberapa warga mengaku pada malam-malam tertentu, mereka masih mendengar suara ketukan dari bawah tanah. Tok, tok, tok. Seolah ada yang mencoba keluar. Dan Rina sampai sekarang masih sering terbangun sambil menangis. Karena dalam mimpinya, nenek bengkok itu selalu berkata, "Aku belum dapat pengganti."